Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pertempuran Bali. Dengan anggota kelompok, Aura Akmala Taskia, nomor absen 3, saya sendiri, Kalila Salah Arventia Ramadhani, absen 14, Nova Cantika Ningrum, absen 22, dan yang terakhir, Nurrahma Safitri, absen 23. Latar belakang Perang Bali pada tahun 1841 dan 1843. Sebuah persetujuan diputuskan antara Kerajaan Setempat dan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan. Khususnya Raja Buleleng berkali-kali melanggar perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi Tawan Karang Bali dan menjadikannya alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tawan Karang adalah tradisi Bali, bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Perjanjian Bali dengan Belanda. Yang pertama, Belanda melakukan perjanjian dengan raja-raja Bali agar hukum Tawan Karang dihapuskan. Yang kedua, namun sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Yang ketiga, terbukti pada tahun 1844 itu penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit atau Buleleng dan Jemberana. Peristiwa perlawanan, ada 2 tokoh yang terlibat, yaitu Patih Raja Ki Gusti Ketujulantik dan Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem. Belanda protes keras terhadap kejadian tersebut. Belanda memaksa Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga mengajukan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan Belanda dari hukum Tawan Karang. Yang kedua, Kerajaan Bali mengakui pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. Dan yang terakhir, semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dengan dukungan patihnya Ki Gusti Ketujulantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Patih Ketujulantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Kelungkung. Pada 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat serta pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol, dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketujulantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga, atau sekitar 7 km sebelah timur Singaraja. Perjanjian. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846, yang isinya antara lain, yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan Ki Gusti Ketujulantik kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Peran Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu. Tetapi di balik itu, Raja dan Patih Ketujulantik memperketat pasukannya. Di Jagaraga dibangun dinding pertahanan yang kuat. Raja juga sengaja tetap mempertahankan hukum Tawan Karang. Pada tahun 1847, saat ada kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba Kelungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja Bali melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Tetapi raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketujulantik yang dibantu istrinya, Jero Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang apsir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 apsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka.
Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Awal April 1849, datang kesatuan Serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju Jagaraga. 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. 16 April 1849, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Kekalahan Belanda. Runtuhnya benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti Ki Gusti Kertajelanik dan Jaya Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Akhir perlawanan. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Pati Kertajelanik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya, Kusumba atau Kelungkung jatuh ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pendudukan demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi perang perebutan di Bandung. Pada tahun 1908 terjadi perang perebutan di Kelungkung. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Selanjutnya, berikut adalah peta penyerangan yang ada di Bali. Belanda dengan membonceng sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Tanggal 3 Maret 1946, hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia. Disiapkanlah 3 pasukan untuk memblokade pasukan Belanda. Pasukan Maroka mendarat di pantai Garobak dan Curug Bawang. Pasukan Merkadi mendarat di antara Cupel dan Candi Kusuma. Jemberana dan pasukan Ki Gusti Ngurah Rai mendarat di pantai Teh Kuning. Pasukan diberangkatkan dari Muncar Banyuwangi dengan sasaran daerah Kuning dan terus ke Munduk Malang. Penyeberangan dilaksanakan malam hari. Rombongan ini dalam penyeberangan di tengah laut dipergoki oleh patroli Belanda dan langsung menembaki ke arah rombongan pasukan Ngurah Rai. Akibatnya, Cokorderai Gambit dan Cokorda Dharma Putra gugur. Sebagian berhasil mendarat di Teh Kuning dan sebagian lagi di bawah Ngurah Rai kembali ke Muncak. Keesokan harinya, tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Pulukan untuk seterusnya menuju Munduk Malang. Gelombang ketiga, pasukan M sebagai induk pasukan berangkat pada tanggal 4 April 1946 malam hari. Mereka berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan berkekuatan 4 ton. Sasarannya akan mendarat di daerah Candi Kusuma. Saat fajar menyingsing, rombongan pasukan M dipergoki oleh 2 motor boot Belanda yang sedang berpatroli. Terjadilah pertempuran antara pasukan M melawan patroli Belanda. Dengan taktik menempel pada motor boot Belanda, pasukan M sulit untuk ditembaki Belanda. Sebaliknya, pasukan M dapat melemparkan granat-granat tangan ke dik motorbot. Akhirnya, satu motorbot Belanda terbakar dan tenggelam, serta yang satunya melarikan diri. Setelah berhasil menghancurkan patroli Belanda, pasukan memerintahkan untuk putar haluan kembali ke Banyuwangi, sebab arus laut yang kuat dan kapal Merkadi sendiri berlubang-lubang. Dalam perang ini, pihak pasukan M gugur 2 orang, yakni Sumeh Darsono dan Sidik. Keesokan harinya, pasukan M kembali berlayar menuju Bali, dan mereka berhasil melakukan pendaratan di Kelatakan, Melaya, dan Candi Kusuma. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK atau Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Kemudian pada bulan Juli 1946 juga terjadi pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestu Hadi. Setelah itu terjadilah pertempuran di berbagai daerah. Sekian dari kelompok kami ucapkan permohonan maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.